Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, adanya ketenangan hidup, adanya kedamaian hidup, itulah salah satu ciri tadi yang disampaikan oleh guru kita ketika kita mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Nah, lantas menjadi pertanyaan, mungkin di antara kita ketika kita mempunyai rezeki, mempunyai materi ataupun uang, namun rasanya uang itu selalu habis. Jangan-jangan ini menjadi pertanyaan besar, merupakan salah satu ciri rezeki yang tidak berkah. Nah, segmen ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Syukur, termasuk bagaimana kiat mengejar kehidupan yang berkah. Fadal, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Guru mulia kita Ustaz Riza Muhammad, Ustaz Nur Fadlina, Ustaz Sofyan dan juga semua ayah bunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang kerudung merah masuk surga. Yang kuning juga, yang coklat, yang putih, yang pakai kopiah hitam, semua insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara berkah. Berkah adalah ziyadatul khair. Au ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan. Perlu dicatat, berarti di situ ada nilai, bukan sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata. Sekali lagi, nilai, sesuatu yang bisa dirasakan, kebermanfaatannya, kemudian kebaikannya, kemudian mendorong orang yang mendapat keberkahan itu semakin tenang hidupnya, dekat dengan Allah, tambah ibadahnya, tambah rasa syukurnya. Betul? Orang yang bersyukur namanya Abdus Syukur. Narsis dikit ya. Allahu Akbar. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengejar keberkahan itu? Pertama, carilah waktu-waktu berkah. Yang kedua, carilah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Lalu carilah yang Allah tetapkan keberkahan padanya. Jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena disitulah ada keberkahan. Di antaranya kapan? Malam hari dan pagi hari. Kita ini umat Rasulullah. 14 abad yang silam, beliau di Makkah Al-Mukarramah, beliau di Madinah Al-Munawwarah. Kita bersyukur hari ini Islam sampai kepada kita. Tempat nun jauh dalam waktu yang lama, Islam sampai kepada kita. Dan Rasul sudah sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan berkahmu untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Berarti siapa yang sering bangun pagi dan lebih awal bangun paginya, dia salat tahajud, dia salat subuh, dia berjamaah di masjid, insya Allah dia lebih berkah. Jangan sampai salat subuhnya digabung sama duha. Ini kok duha pakai kunut ya? Allahu Akbar, jamaah al-akbar tidak ada yang begitu. Alhamdulillah. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari Rasul sudah mendoakan orang-orang untuk mendapatkan keberkahan. Yang kedua, Al-Quran, jelas Al-Quran ayat-ayat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya sebelum melek melihat dunia, sebelum buka WA, sebelum kita bicara apapun. Lebih dahulu akses cahaya Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah diberkahi. Ini sih kalau lihat wajah-wajahnya ini, sekali duduk 3 juz habis ini. Juz apa? Iya,
Bagaimana kita mau dapat berkah sementara tidak mau menangkap pesan-pesan sang pemberi berkah? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang melimpahkan keberkahan? Kalau sudah tahu yang memberi keberkahan Allah, sementara kita tidak mendatangi Allah, bagaimana mau berkah? Baca petunjuk Allah lewat Al-Quran. Datang berjamaah di masjid. Sujud, maka orang yang diberkahi hatinya tenang, pikirannya senang, dia makin dekat dengan Allah. Maka jika kenapa sih rezeki kita kok kurang. Ini kira-kira yang datang orang kaya apa orang miskin ini? Kaya, alhamdulillah. Bisa datang ke majelis ilmu adalah berkah. Punya kawan-kawan yang baik adalah berkah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan taubat adalah berkah. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa punya rezeki kurang, tandanya kurang berkah. Gimana kita kurang berkah? Ketika kita punya rezeki tidak membuat kita makin taat dan banyak sujud kepada Allah. Lihat hari ini berapa banyak orang punya fulus. Tapi fulus banyak belum pernah datang ke tempat yang diberkahi Makkah Al-Mukarramah. Berapa banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, punya kesempatan, duitnya banyak. Tapi belum menunaikan ibadah haji. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat kadang-kadang dia hidupnya kelihatannya biasa-biasa saja. Kalau pagi mungkin dia nggak kayak orang-orang pakai dasi pergi kemana-mana, dia ada di rumah, tapi kok kelihatannya urusannya mudah saja. Mungkin sahamnya banyak. Sahamnya bukan melulu hitungan uang, tapi saham yang dia lakukan menanam kebaikan, ketaatan kepada Allah dan ikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.